Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan. Kita akan disajikan dengan pertandingan-pertandingan terdekat setelah kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia zona Asia ini. Tentunya setelah memenangkan pertandingan duel dengan kontra Arab Saudi. Tentunya ini adalah angin bagaimana timnas Indonesia akan bermentas di Piala AFF. Jadi pertandingan terdekat adalah sebelum kita mengakhiri tahun 2024 ini akan menyambut tahun 2025 dengan permainan di ajang Piala AFF. Apakah dari beberapa pemain dan juga beberapa panggilan untuk isi timnas yang dilakukan oleh Coach Sintayong, apakah full abroad atau beberapa pemain saja yang berusia 22 tahun? Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Akan ke klub dikarenakan cedera. Ya, sisanya masih belum datang. Tadi saya sampaikan. Dari selain tadi kalau Asnawi kan sudah ada kepastian tanggal 4 begitu ya akan bergabung. Ya. Nah, pemain abroad yang lain seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, lalu ada Marcelino juga, ada Rafael Strijk juga. Ini kapan mau gabungnya, Pak Marzi? Yang sudah pasti gabung, sesuai info dari Pak Ketua Umum semalam menyampaikan kepada saya Marcelino bisa bergabung, dan tadi saya sudah kontak Marcelino juga. Dia akan berangkat setelah tanggal 1 karena tanggal 1 itu klubnya masih harus bermain. Mungkin setelah itu Marcelino akan bisa gabung. Selanjutnya kalau Justin, saya dari BTN juga masih mengkomunikasikan dengan klubnya. Kira-kira kapan dia bisa bergabung. Kalau Ivar sudah memberikan, Ivar juga masih belum ada jawaban pasti. Ya, kalau Rafa sudah ada jawaban. Disampaikan bisa bergabung ketika nanti Indonesia semifinal atau final. Sebelum kita bahas soal menu latihan di training camp, saya akan ke Bung Binder dulu. Gimana Bung Binder, peluang timnas dengan pemain-pemain muda? Ini kan komposisinya agak berbeda ya dengan kualifikasi Piala Dunia. Ini pemain-pemain muda di usia 22, U22. Menghadapi juga skuad sepertinya U22 juga dari negara-negara di ASEAN. Bagaimana sejauh ini peluangnya? Kalau menurut saya peluang kita besar ya. Bukan saja untuk masuk ke final tapi juga untuk menjadi juara. Karena kita harus flashback juga ya pada tahun 2021. Pada saat itu juga kan materi pemain timnas kita kan mayoritas para pemain muda ya. Cuma Fahrudin saja itu pemain senior, dan ada Ezra Walian yang sebelumnya adalah sedikit jam terbang dengan timnas kita ya. Tapi faktanya timnas kita pada saat itu kan bisa lolos sampai ke final. Ya memang sih di final kalah ya dari segi kematangan dari Thailand pada saat itu. Jadi saya justru optimis dengan para pemain muda ini yang tentu tim-tim lawan belum juga mungkin membaca karakter permainan dari para pemain muda ini. Tentu mereka juga nanti akan kesulitan lah untuk bisa membaca strategi dari tim kita. Apalagi kan pelatihnya masih sama ya, Sintayong ya. Ini kan adalah Piala AFF yang ketiga bagi Sintayong. Saya justru optimis ya, seharusnya sih bisa ke final dan menjadi juara. Saya sih kok melihatnya bukan hanya optimis, tapi juga ini pemain muda yang sudah beda dengan beberapa tahun yang lalu begitu. Kalau melihat komposisi pemain muda yang sekarang, sudah ada influence dari pemain-pemain Indonesia yang bermain di Eropa juga ada bermain di beberapa klub di ASEAN. Sejauh ini influence mereka-mereka yang abroad begitu bermain di liga-liga luar Indonesia, bagaimana untuk impact-nya untuk timnas kita, terutama yang U22 ini, Bung Binder? Jelas sangat besar dong. Saya dari beberapa tahun yang lalu juga selalu mengatakan bahwa para pemain abroad kita atau para pemain keturunan kita yang bermain di Eropa itu, pada saat memang mereka sekarang bisa membela timnas Indonesia, jelas mengangkat level permainan dari timnas kita. Kan hari ini kan kita juga sudah bisa melihat timnas kita tembus ya ke peringkat 125 ya FIFA ya. Ini kan sesuatu yang perlu kita syukuri ya, dan juga kita perlu apresiasi juga kepada federasi dan juga jajaran pelatih dan juga pemain bisa merealisasikan ya peringkat FIFA hampir mendekati 100 besar. Jadi saya justru berharap para pemain kita yang bermain di abroad, Marcelino, Arhan,
Asnawi, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Strijk, semoga mereka semua bisa bermain mulai dari semifinal. Oke. Kalau dari semifinal, karena di semifinal kemungkinan kan lawan kita nih bakal lebih berat ya. Ya. Bakal lebih berat itu kan di semifinal. Saya berharap mereka masuk, dan dengan hadirnya mereka, jika mereka nanti bisa gabung juga dengan para pemain muda kita yang kan belum punya pengalaman ya bermain di level senior di arena internasional kan seperti Piala AFF ini, kan banyak pemain seperti Cahaya Supriyadi, ada Kadek Arel, kan mereka belum pernah bermain di level senior. Justru dengan hadirnya para pemain kita yang bermain di abroad ini akan memberikan mereka kepercayaan diri yang sangat luar biasa gitu. Ya. Pastilah, sudah pasti. Jadi, dan saya pikir ya dalam hal ini juga para pemain kita yang bermain di dalam negeri juga harus bisa bersaing dengan mereka ya. Jadi ya akan ada semacam persaingan yang sehat juga nanti. Ya, dengan besarnya impact pemain-pemain abroad kepada pemain muda kita di Indonesia, target juara realistis dong ya Pak Marji? Ya begini ya, kembali lagi sebenarnya untuk turnamen AFF ini memang jauh-jauh hari sudah dirapatkan di Exco, dan Ketua Umum sebenarnya sudah mengambil, boleh dikatakan memberikan pesan kepada kita dan disetujui semua oleh teman-teman Exco. Intinya bahwa yang utama berkaitan dengan turnamen AFF 2024-2025 ini satu adalah regenerasi. Ini penting. Regenerasi, yang kedua kita mempersiapkan untuk SEA Games. Jadi dua hal itu sebenarnya yang terpenting. Nah, tetapi kembali lagi sepak bola itu memang harus ada target. Kalau tidak ada target tentu kan juga tidak semangat gitu. Maka ya realistis dengan kondisi para pemain yang ada, paling tidak kita bisa sampai final lah ya. Paling tidak kita bisa sampai final. Kalaupun itu nanti bisa juara ya itu bagian daripada bonus gitu ya. Jadi ini saya harus sampaikan realita yang ada saja. Sepak bola itu kan tidak jauh dari satu, kualitas pemainnya, terus yang kedua yang pasti ada statistik daripada tim kita sendiri, dan kita juga belum menganalisa nih tim lawan yang akan kita hadapi ini seperti apa, sehingga kita semua akan tahu kalau memang kita sudah bisa membaca statistik daripada lawan yang akan kita hadapi, pasti kan ya kita akan bisa tahu, ini nanti hasilnya seperti apa. Tadi Bung Binder, ini sama sekali kita juga nggak mau ya berbicara soal kegagalan. Kita semua optimistis akan juara dan realistis sepertinya target itu akan di depan mata akan kita raih. Setelah ya 20 tahun terakhir kita tidak bisa menjuarai AFF. Tapi kalau ada batu ganjalan di tengah jalan begitu ya, katakanlah kita masuk final tapi tidak juara, ini apakah jadi ukuran juga untuk Coach Shin melatih timnas muda kita di U22 ini? Sebenarnya kan saya tidak pernah mengatakan harus juara ya. Karena tentu tim yang lain juga mau juara gitu. Jadi saya tidak pernah mengatakan harus juara. Ya kan Pak Marji, saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi saya mengatakan... Saya sih sebenarnya mengatakan juara nih. Karena saya optimis bisa juara nih. Kalau saya kan bicara di mana-mana kan jujur ya. Bukan ingin memberikan harapan palsu gitu ya. Jadi saya tadi sudah jelaskan, karena sebelumnya dengan skuad yang muda bisa masuk ke final, bedanya kan kalah pengalaman. Nah, saya harapkan pemain-pemain yang abroad masuk, yang sudah punya pengalaman, dan ada juga beberapa pemain yang sebelumnya juga pernah bermain di Piala Asia U23. Jadi peluang kita untuk menjadi juara itu sangat terbuka dan juga realistis. Bahwasannya dari federasi memang inginkan regenerasi, ya memang itu adalah hal yang baik. Karena para pemain muda ini yang sekarang sebagian besar sudah mendapatkan menit bermain di level klub, berikan mereka jam terbang untuk bermain di level internasional. Karena yang diharapkan nanti pemain-pemain ini bisa juga nanti masuk ke level senior, sebelumnya kan mereka harus bermain di SEA Games. Jadi ini kan ada dua misi ya kalau saya melihatnya dari federasi ya. Pertama, para pemain muda dikasihkan jam terbang, mereka develop, dan tadi saya sepakat bukan 100% sih dengan Pak Marji, tapi 110% Pak. Saya tambahin 10% lagi. Itu soal fisik dan mental. Fisik dan mental, betul. Itu benar sekali. Karena sekarang kan mau main di level senior nih, para pemain muda ini pasti pressingnya itu akan beda lah. Tidak seperti yang mereka bermain di level U20 atau mungkin ada yang juga main di U17 sebelum Piala Dunia. Dan kedua mental. Karena tadi kan Mas Radi tadi kan mengatakan timnas kita sudah lolos 6 kali loh ke final, 6 kali menjadi runner up, beberapa kali semifinal. Kalau saya bicara dengan beberapa mantan pemain yang pernah bermain di ajang itu,
Ya memang kesulitannya itu ada dari segi mentalitas. Ya. Ya artinya betul juga mental juga coach Sen harus menguatkan para pemain kita. Ya. Gitu. Jadi peluangnya memang sangat besar bagi kita, tergantung artinya nanti persiapan kita. Coach ini sudah sangat membaca bagaimana pengalaman 6 kali masuk final. Masalah mentalitas dan fisik jadi faktor utama untuk kunci untuk menjadi sukses di final Piala AFF dan kita siapapun yang menjadi pemain untuk nasional tim tentunya kami bangga, siapapun, baik saya sendiri maupun pemain lain, karena bukan cuma saya saja yang ingin, tetapi semua pemain pasti menginginkan untuk membela negaranya sendiri. Dan saya melihat sekarang timnas Indonesia sangat luar biasa bersama coach Sintayong, kepemimpinan Pak Erick Thohir, semua sangat luar biasa, dan saya berharap dengan adanya mereka Indonesia semakin maju, berjaya selalu untuk di sukan sepak bola Indonesia. Jelas sangat tengok Indonesia ni. Erick Thohir ni semakin menjadi. Apa yang saya tengok pembangunan belia Indonesia, pasukan Indonesia ni banyak sangat ketara, dan kita boleh tengok jugalah beberapa pemain yang pernah bermain dekat Korea yang perform pun ada yang bermain dekat Thailand juga. So tapi bagi saya lah apa yang mereka lakukan sekarang, liga diorang pun sangat berjalan dengan lancar. Banyak pemain muda yang boleh bermain untuk pasukan kebangsaan. Walaupun ada ramai pemain import, tapi peluang untuk pemain muda dia bermain di peringkat tertinggi sangat banyak. So that's why pemain muda di sana sangat cukup bagus. Mungkin ada seseorang yang mampu menjadi macam Erick Thohir, yang mampu merubah pasukan Harimau Melaya. Mungkin ada seseorang yang mampu menjadi macam sepak bola kita, youth-nya belum beres, belum rapi, kompetisinya belum rapi, gitu loh. Udah pastilah, Mat. Pasti ada yang teknik dasarnya kurang atau apa. Tapi apakah perlu ketika Anda sudah jabat tangan siap, Anda ngomong, ya passing aja segala macam. Kita nggak butuh itu, Mat. Kita nggak butuh. Tapi kalau butuh juara juga agak tidak. Maka pelajarilah positioning itu pada saat deal kontrak, Mat. Makanya saya ingin membuka mata, positioning federasi harus bagaimana, positioning pelatih itu harus bagaimana. Kita nggak boleh rendah dari mereka. Betul mereka datang dari negara yang sepak bolanya maju, tapi kita nggak boleh minder, Mat. Kita harus bicara pada proporsinya yang pas. Gitu loh. Tapi kalau kita bicara tadi, saya sedikit sepakat, misalnya kayak bahwa ini develop itu untuk melihat masa depan, kemudian pelatih saat ini. Tapi kita lihat juga bahwa ini develop belum pernah dibangun daripada 2016. Setelah itu terus tiba-tiba meminta result, menurutku tidak pas saja. Tapi di satu poin yang awal, kan resultnya paling rendah, Mat. Iya, tapi maksudnya kayak tidak ada, ini kayak misalnya gudang nih, tidak ada produksi yang keluar dari sini ke sini, terus bagaimana bisa ini kita majukan ke gudang satunya gitu. Itu kalau secara profesional tolak aja, Mat. Nggak bisa ini. Gue dengan reputasi ini nggak bisa ngerjain sepak bola lu begitu. Tolak dari awal maksudnya. Yes. Apaan nih? Nih, lagi-lagi nih. Yang sering manggil Towel nih buat datang nih. Ini editornya Kak Kevi nih ya. Dia menuliskan, kumpulkan pemain timnas Indonesia tanpa STY diduga krisis kepercayaan. Gak usah gitu. Jangan menggeblokkan netizen kita, tolonglah. Ini langsung dibantah ya sama Coach Nova. Nih, Coach Nova langsung menuliskan, jangan membuat berita yang membuat persepsi orang berbeda karena meeting itu juga atas permintaan Coach Sin. Ayo, mana yang kemarin bilang ada pemain yang gak percaya? Gue pengen tahu dah, lu kok pada hilang sih? Terus ada juga yang bilang waktu lawan itu blunder, salah strategi, kan sudah dijelaskan juga sama Coach Nova. Pada saat pemilihan pemain starting yang melawan ini, semua staf kepelatihan dilibatkan. Semua staf. Jadi bukan karena egonya ST, lu tuh pada sotoy banget sih jadi orang. Jangan goblok apa? Yo, Bung Towel ribut-ribut cari apa sih? Kepengen banget jadi atensi. Lihat Indonesia main bagus, dia malah naik tensi. Nikmati saja euforia, kita semua bahagia. Timnas semoga juara, bawa bangga nama Indonesia. Memang timnas kita masih jauh dari kata sempurna, tapi santai aja, chill sambil nikmati sampurna. Jangan marah-marah, akhirnya ngomong ngelantur entah kemana-mana, kayak merasa si paling paham bola. Mending kita nyanyi aja yuk. Towel, yo, nggak diajak ya.
Peace. Arab, please say, towel anjing. Towel anjing. Good. Keok, mana keok. Towel anjing. You say towel anjing. Towel anjing. Manusia nomor. Keok. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda akan terbang tinggi. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda akan lebih maju lagi. Bersama saya, salam olahraga.